Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, masih dalam rangkaian bulan Ramadan, kita akan mencoba untuk membahas mengenai bagaimana tata laksana diabetes pada pasien-pasien diabetes yang menggunakan injeksi, obat injeksi baik insulin ataupun GLP-1. Kita paham dari stratifikasi resiko yang ada di slide ini bahwa penggunaan insulin memberikan suatu resiko tersendiri untuk komplikasi daripada diabetesnya. Dalam hal ini kalau kita lihat di poin 5, salah satunya adalah terkait dengan tipe dari terapi insulin. Di situ diberikan poin resiko 3 untuk penggunaan premix insulin yang multiple. Sedangkan kalau basal bolus ataupun penggunaan insulin pump itu poinnya adalah sekitar 2,5. Dan kalau penggunaan satu kali sehari mix insulin itu poinnya adalah 2, dan kalau basal insulin adalah 1,5. Artinya memang ada stratifikasi resiko dari jenis dan tipe penggunaan insulinnya. Ini menjadi penting kenapa? Karena data mengatakan bahwa sekitar 40% pasien-pasien diabetes di Indonesia itu menggunakan insulin dalam hal ini. Nah, untuk itu kita perlu melakukan satu penyesuaian dosis selama Ramadan agar terhindar dari risiko untuk hiperglikemi maupun hipoglikemi. Kita mulai dari bagaimana penyesuaian dosis pada pasien-pasien diabetes yang menggunakan insulin basal. Kita lihat di sini insulin basal ada dua di sini, yaitu insulin basal yang analog dan insulin basal yang human. Kita tahu ada insulin basal yang analog seperti detemir, glargin, baik itu yang U100 maupun U300 ataupun yang digludak. Penggunaan insulinnya kalau yang biasanya sebelum Ramadan disuntikkan sekali sehari, maka pada saat Ramadan insulin tersebut diberikan pada saat berbuka puasa ya, di mana dosisnya yang saat sebelum Ramadan disuntikkan itu pada saat berbuka. Pada pasien-pasien diabetes yang HbA1c-nya relatif terkontrol, katakanlah 6,5 atau 7, maka bisa dipertimbangkan pengurangan dosis sekitar 15 sampai dengan 30% dari dosis insulin awalnya. Kemudian kalau yang untuk insulin human, misalnya dalam hal ini adalah NPH, biasanya penyuntikan insulin human itu dilakukan sehari 2 kali, pagi dan sore. Maka penyesuaian dosis pada saat Ramadan, pada saat berbuka, maka dosis pagi yang sebelum Ramadan itu disuntikan pada saat berbuka. Sedangkan pada saat sahur, itu dosis sore atau malam yang sebelum Ramadan itu disuntikan saat sahur dengan mempertimbangkan pengurangan dosis sekitar 50% pada pasien-pasien dengan kendali glukosa darah yang terkontrol. Kemudian kita lihat bagaimana insulin prandial atau insulin makan. Kalau insulin makan, insulin prandial analog seperti aspart, ya, glulisin atau lispro, maka jika sebelum Ramadan disuntikan 2 kali atau 3 kali, yang mana hal ini bergantung pada frekuensi makan, pada saat Ramadan disesuaikan. Biasanya pada saat berbuka puasa itu adalah dosis saat sebelum Ramadan. Jadi pada waktu misalnya pagi hari, pada waktu makan, nah itu disuntikan, dipindahkan pada saat berbuka. Sedangkan pada makan sahur itu adalah dosis makan yang juga sebelumnya disuntikan sebelum Ramadan dengan mempertimbangkan pengurangan dosis sekitar 25 sampai dengan 50% pada pasien-pasien diabetes yang terkendali glukosa darahnya. Kemudian ada sediaan lain yang kita sebut FRC ya, Fixed Ratio Combination. Sediaan yang ada di Indonesia itu cuma ada satu sediaan yang isinya adalah insulin glargin dan lixisenatide ya. Nah, di situ kalau sebelum Ramadan biasanya kan disuntikan sekali sehari saat makan terbesar, maka pada saat Ramadan suntikan tersebut digeser atau dipindah, penyuntikannya yaitu 1 jam sebelum berbuka puasa, di mana dipertimbangkan untuk melakukan pengurangan dosis sekitar 20% untuk pasien-pasien dengan glukosa darah yang terkendali. Yang perlu diingat untuk FRC ini, karena dia memerlukan titrasi dos yang lebih rigid, maka sebaiknya dimulai sekitar 4 sampai dengan 12 minggu sebelum Ramadan agar titrasi mencapai dosis optimum, sehingga pada saat Ramadan itu dapat
dapatkan efek kendali glukosa seperti yang diharapkan. Kemudian bagaimana dengan, nah ini premix ya. Premix ini menjadi suatu tantangan sendiri karena di antara semua jenis insulin, premix memberikan atau mempunyai risiko yang lebih besar untuk menimbulkan hipoglikemia. Pada insulin kita tahu insulin premix yang ada di Indonesia itu adalah insulin premix yang 2575, 3070 ataupun 5050 itu yang ada di Indonesia. Maka kalau misalnya yang biasanya disuntikan 1 kali sehari sebelum Ramadan, ya biasanya kan 1 kali sehari entah itu pagi hari atau sore malam hari, maka pada saat Ramadan dosis pagi itu disuntikan saat berbuka. Jadi dosis yang sebelum Ramadan disuntikan saat berbuka. Kemudian kalau yang biasa melakukan injeksi premixnya 2 kali sehari, misalnya pagi hari dan sore atau malam hari, maka dosis makan pagi yang sebelum Ramadan itu disuntikan pada saat berbuka. Sedangkan pada saat makan sahur, dosis yang biasanya disuntikan sore atau malam hari sebelum Ramadan, itu disuntikan pada saat sahur dengan mempertimbangkan pengurangan dosis sekitar 20-50% dari dosis sebelum Ramadan, terutama pada pasien dengan glukosa darah yang relatif terkontrol. Nah, kemudian ada satu lagi sediaan yang juga ada di Indonesia, masuk juga JKN, yaitu insulin co-formulation. Sediaannya itu adalah insulin degludec aspart 3070. Dimana kalau misalnya sebelum Ramadan itu disuntikan sekali sehari, katakanlah pada pagi hari, maka pada saat Ramadan dosis tersebut disuntikan pada saat berbuka, dimana ada pertimbangan untuk pengurangan dosis sekitar 20 sampai dengan 25% dari dosis sebelum Ramadan, terutama pada individu atau pasien-pasien diabetes yang terkendali glukosa darahnya. Kemudian pada pasien yang biasa menyuntikkan co-formulation 2 kali sehari, katakanlah pagi dan malam hari, maka dosis pagi yang biasanya disuntikan sebelum Ramadan itu dilakukan atau disesuaikan penyuntikannya pada saat berbuka. Jadi digeser pada saat berbuka puasa. Sedangkan dosis yang disuntikan pada malam hari pada sebelum Ramadan itu disuntikan pada saat sahur. Juga dengan mempertimbangkan pengurangan dosis 30-50% dari dosis awalnya. Dengan pertimbangan bahwa pertama terkait dengan kendali glukosa darahnya yang relatif baik, dan kemudian juga biasanya kebiasaan makan sahur itu jumlah proporsi karbohidratnya itu lebih kecil dibandingkan dengan pada saat berbuka. Nah, catatan tersendiri untuk insulin ADEC-ASP ini adalah bahwa penggunaan ini sebaiknya sudah dimulai sekitar 10-12 minggu sebelum Ramadan agar titrasi mencapai dosis optimum sehingga mendapatkan kendali glukosa darah yang diharapkan. Termasuk switching atau perpindahan atau perubahan daripada jenis insulin ke ADEC-ASP ini disarankan 4 sampai dengan 6 minggu sebelum Ramadan karena dia memerlukan waktu beberapa saat sebelum mencapai dosis terapeutik di dalam darah. Nah, jangan lupa selain dilakukan penyuntikan tadi, diperlukan juga edukasi mengenai pemantauan glukosa darah pada pasien-pasien yang mendapatkan insulin ini. Paling tidak ada 7 titik di mana disarankan untuk melakukan pemantauannya. Tentu tidak sekaligus tapi bisa diatur sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi 7 titik tersebut antara yang pertama adalah sebelum sahur, kemudian pada saat pagi hari, kemudian pada saat tengah hari, midday, kemudian pada saat mid afternoon ya sekitar jam 3 gitu atau jam 2, kemudian sebelum berbuka puasa dan 2 jam sesudah berbuka puasa. Satu lagi adalah apabila didapatkan kondisi atau keadaan atau keluhan yang kita curigai sebagai suatu keadaan hiperglikemi atau hipoglikemi atau sewaktu-waktu apabila merasa badan itu kurang fit, maka bisa dilakukan atau disarankan untuk melakukan pemeriksaan glukosa darah. Nah, sebagai kesimpulan ya, kita lihat ini sesuai dengan panduan dari EDA EASD, bagaimana kalau ada pasien-pasien diabetes yang membutuhkan sediaan injeksi, katakanlah kalau panduannya kan mengedepankan penggunaan GLP-1 kalau kita berkiblat pada EDA EASD guideline. Jadi kalau di situ
sebelum Ramadan dilakukan inisiasi GLP-1 sekitar 4 sampai dengan 8 minggu. Kemudian pada saat Ramadan tentu kita harus juga melakukan evaluasi apakah ada keluhan gastrointestinal, karena kalau ada keluhan gastrointestinal bisa kita pertimbangkan untuk mengganti jenis daripada GLP-1-nya. Kemudian kalau misalnya juga belum terkendali dan kita ada juga indikasi untuk memulai inisiasi dengan menggunakan insulin basal, maka bisa dipertimbangkan sebelum Ramadan, katakanlah inisiasi dulu 10 unit, kemudian dilakukan evaluasi sampai kemudian mencapai gula darah target. Nah, kemudian pada saat Ramadan, maka yang 1 hari sekali penyuntikannya itu dipindah, yang biasanya itu katakanlah malam hari, dipindah penyuntikannya itu pada saat sebelum berbuka puasa dengan mempertimbangkan pengurangan dosis sekitar 20%. Kemudian jika kadar gula darah tidak terkendali, maka bisa dipertimbangkan untuk memberikan prandial insulin atau insulin makan. Nah, ini tentu juga kalau kita puasa kan makannya cuma 2 kali, itu saat berbuka dan pada saat sahur. Nah, pada saat sahur itu kita mempertimbangkan untuk melakukan pengurangan dosis ya, sekitar 20 sampai dengan 30% dari dosis sebelumnya, terutama pada pasien-pasien yang sudah terkendali gula darahnya. Nah, khusus untuk premix insulin itu ada catatan sendiri bahwa premix insulin itu memiliki resiko yang lebih tinggi untuk resiko hipoglikemianya. Maka disarankan dirubah ya, switching. Jadi dirubah, diganti premix insulin ke basal insulin untuk menghindari resiko hipoglikemi, terutama pada individu-individu yang memiliki resiko tinggi seperti katakanlah orang tua, kemudian pasien yang sudah gula darahnya relatif normal, ya tentu itu memiliki resiko hipoglikemi yang lebih besar. Tapi kalau memang mengharuskan atau memang mau untuk tetap menggunakan premix, maka ada perubahan dosisnya, yaitu dosis yang biasa pagi hari disuntikan pada saat berbuka, dan dosis yang biasa disuntikan pada malam hari dipindahkan pada saat sahur dengan mempertimbangkan pengurangan dosis paling tidak 50% dari dosis sebelumnya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk subscribe Instagram kita di Endometa Indonesia dan di YouTube channel kita Endokrin Metabolik Indonesia untuk selalu mendapatkan update dalam hal endokrin. Sekali lagi, selamat menjalankan ibadah puasa.